akan fokus, kita akan ngomongin UPT KPH Melawi. Iya. Apa sih Pak sebenarnya UPT KPH Melawi itu? Jadi baik, UPT KPH Melawi ini adalah unit pelaksana teknisnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi karena memang penugasan ataupun rentang kendali dari provinsi untuk berkabupaten itu kan jauh ya. Jadi kami di UPT KPH bersama juga dari 16 UPT KPH yang ada di Kalimantan Barat, jadi lahir menjadi UPT-UPT yang memang berinduk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang UPT KPH Melawi ini ataupun KPH ini adalah melakukan tugas fungsi untuk kegiatan-kegiatan kehutanan. Kalau areanya sendiri yang harus yang harus dilakukan area hutan yang harus ditangani oleh KPH Melawi, dikelola, ya. yang harus dikelola itu seberapa besar? Jadi KPH Melawi ini sebenarnya wilayahnya itu cukup luas. Luas itu kurang lebih 701.000 hektar. Jadi dibagi dalam 2 kabupaten. Jadi untuk di Kabupaten Melawi sendiri kita hampir 600.000 hektar lebih. Untuk di Kabupaten Melawi ya? Ya, 600, bisa dibilang hampir 700 lah. Kemudian di Kabupaten Sintang itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Tempuna, Spauk, dan Tebelian. Itu sekitar kurang lebih 56.000 hektar. Jadi dari 701.000 hektar itu kalau dikurangi dengan 56.000 yang ada di Sintang, itulah luas yang ada di Kabupaten Melawi. Berarti sekitar 600.000 lebih. 600.000 lebih. Iya. Kalau sama yang di Spauk, yang di Sintang 701.000 hektar. Iya. Nah, kenapa kok bisa masuk area Sintang juga masuk? Itu kan area yang mau ke Pontianak, iya, dari betul. Pontianak Spauk ke mengarah ke di Sintangnya sendiri UPT KPH sebenarnya ada atau tidak? Kenapa kok bisa KPH Melawi juga menangani area itu? Ya, baik. Jadi memang benar di Sintang malah ada 2 KPH di sana. Oh. Ya, namanya KPH Sintang Timur, kemudian juga KPH Sintang Utara. Cuman memang kenapa kami juga ada memiliki wilayah yang ada di Sintang, karena mungkin dari pertimbangan dari kementerian ya. Cuma kementerian itu kan kalau kawasan hutan itu kan tidak mengenal batas administrasi. Oh. Ya mengenal mungkin dalam satu hamparan kelompok hutan yang masih satu hamparan panjangnya, sehingga mungkin lebih tepatnya kalau dalam pengolahannya itu memang harus masuk dalam wilayah ini, kira-kira seperti itu. Ya mungkin 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang tersebut mungkin lebih pasnya pengelolaannya akan lebih efektif mungkin kalau disatukan menjadi wilayah dari KPH Melawi. Ya memang kalau misalnya ngomong daerahnya memang Ya. lebih condong dekat dengan Melawi, tiga daerah itu daripada daerah Sintangnya. Apalagi daerah Kecamatan Belimbing Hulu kan? Itu kan jadi satu tuh. Jadi satu sampai ke Bukit Saran. Sampai Bukit Saran sampai ke Spauk itu ya, kan nanti Tempuna. Satu daerah memang Satu hamparan hutan. Oh iya, saya kan kebetulan tinggalnya di orang tua saya di Kecamatan Sungai Tebian. Iya. Nah, di situ tuh hutannya di mana? Karena saya penasaran gitu. Iya. Daerah saya itu udah penuh sawit semua. Iya. Karena tempat transmigrasi, ya memang tempat transmigrasi, program transmigrasi dari pemerintah dulu ya. Iya. Dan kayaknya udah nggak ada hutan ya di daerah saya, udah penuh kebun sawit. Saya penasaran di Kecamatan Sungai Tebian itu hutannya di sebelah mana? Kalau di Sungai Tebian itu wilayah kawasan hutan itu ada di sekitar Desa Penjerna. Oh. Nah, kemudian Sarai. Di situ ada hutan produksi. Bahkan juga di situ terdapat ada perizinan yang sudah tidak aktif lah. Itu ada sekitar di situ nanti umpamanya sampai ke Melawi, kemudian juga ke Tempuna, ke Spauk, masuk Tempuna, ke Saran itu. Mungkin Saran itu masuk ke
masuk ataupun Tahu saya. Eh, iya memang kalau daerah Sara itu kan Sara itu SP6 Pak ya, Mas? Iya. SP6. Oke, iya. Ada SP7 itu saya dengar kan SP7 itu saya nggak Iya. tahu nama desanya apa karena saya tahunya hanya SP1, SP2, SP3, SP4 sampai SP7. SP7 itu saya dengar penduduknya hilang karena akses masuknya terlalu jauh, bahkan sampai kebun sawitnya di sana udah nggak terurus lagi saya dengar-dengar. Dan mungkin itulah daerah itulah Ya, yang jadi sekitar situ. Nah, dengan area seluas itu, saya penasaran Pak, dengan area seluas itu berapa orang sih dari KPH Melawi yang 701.000 hektar ini Iya. yang mengelola ini seberapa banyak sih Pak? Ya, jadi memang secara personil atau SDM kita masih kurang. Jadi kalau ASN seluruhnya ditambah dengan pejabatnya kita hanya berjumlah 11 orang. 11 orang, pejabatnya saja sudah 4. Nanti staf 7. Kemudian kita ditambah juga dibantu oleh bakteri. Tenaga bakteri bawah itu ada 5. Kemudian tenaga brigade, anggota brigade pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu kurang lebih 15. Nah ini brigade ini, khusus brigade ini agak sedikit unik karena kita merekrut dari keterwakilan dari beberapa wilayah-wilayah yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi maupun Kabupaten Sintang. Baik, fakta yang mengejutkan bagi saya ketika hutan luasnya sekitar 701.000 hektar, pengelolanya hanya belasan orang gitu. Nah, ini secara logika apa ya? Iya. Gimana caranya mengontrol hutan seluas itu dengan pegawai yang minim gini Pak? Iya. Jadi memang kalau kita di KPH ini kita secara tupoksi ya. Secara tupoksi itu bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kehutanan, kemudian juga kita dapat juga tugas untuk mensukseskan apa yang menjadi visi misi dari Pak Gubernur pembangunan, terutama pada misi yang keempat dan keenam. Itu di misi keempat itu ada peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian juga yang keenam itu pembangunan berwawasan lingkungan. Nah memang ya dengan jumlah yang terbatas ya kita berusaha semaksimal mungkin saja lah. Ya nggak masuk akal belasan orang mengelola 700 betul, tidak masuk akal. 700.000 loh, 701.000 bukan 700 hektar, 700 hektar 11 orang aja itu udah sesuatu yang apa ya, udah berat bagi saya. Ini 701.000. Ini maaf ya, mungkin apa pertanyaan saya agak menyinggung lagi. Ada nggak sih kemungkinan untuk menambah pegawai gitu untuk mengelola hutan kita gitu? Karena kan hutan ini apa benteng terakhir kehidupan manusia lah gitu. Ada nggak jalan ke sana gitu? Atau berat nih jalan ke sana gitu? Kami ingin tahu aja. Sebenarnya kalau dari lubuk hati kami yang paling dalam, memang kami sangat merasa kekurangan sekali di SDM. Nah, juga, namun dari kantor kita juga ada menyusun semacam analisis hubungan kerja, dan itu nanti kita sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentu nanti dari analisis hubungan kerja tersebutlah sebenarnya nanti Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi melihat, sehingga nanti bagaimana untuk memetakan kekurangan SDM ini supaya mungkin nanti menjadi perhatian dari pemerintah provinsi, karena memang untuk perekrutan itu kan pasti SDM ataupun ASN itu kan memang kewenangan dari Pak Gubernur di provinsi. Jadi kita hanya menerima siap, tapi kalau dipandang kurang ya kekurangan tenaga SDM. Berarti kan bisa dikatakan di sini tidak bisa Bapak sebagai kepala UPT tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, tidak bisa. Menunggu kebijakan dari provinsi. Karena perlu masyarakat Kabupaten Melawi tahu bahwasanya UPT KPH Melawi ini di bawah provinsi, bukan di bawah pemerintah kabupaten. Mungkin bisa hanya ngasih pertimbangan beban kerja itu tadi, pertimbangan beban kerja. Jadi mungkin ya tolonglah yang bisa
pemangku kebijakan ini tambah 700.000 satu hektar hanya belasan orang yang mengelola kan Betul. nggak masuk akal. Betul, Pak. Ya, itu nggak masuk akal menurut saya. Ya, jangan salahkan kalau hutan kita rusak, Pak ya. Apalagi sekarang tantangan semakin besar, Ah. kerusakan hutan juga sangat-sangat luar biasa. Itu yang perlu kita jaga. Ya, itu perlu. Nah, ini nah saya masih bingung gimana caranya menjalankan tugas di sini. Apakah ada lembaga-lembaga di bawah UPT ini yang membantu kerja PT KPH Melawi gitu Pak? Dengan kalau 11 orang kan sangat nggak masuk akal. Betul. Kita mau mengunjungi 1 bulan sekali aja 700.000 satu hektar itu nggak saya nggak tahu bisa terwujud apa enggak. Iya. Nah itu apakah ada lembaga atau organisasi yang Iya. membantu KPH Melawi untuk menjaga hutan kita? Baik. Nah, jadi memang kami dengan keterbatasan di dalam hal SDM ya, kami harus tetap sebagai ASN, kami harus tetap berjuang. Nah, tentu dalam melaksanakan tupoksi kami ya, kita juga memang membuka pintu seperti NGO-NGO yang memang konsentrasinya di kehutanan, dan kemudian juga koordinasi dengan pemerintah kabupaten itu juga kita lakukan, dan pihak-pihak lembaga manapun yang memang akan memberikan kontribusi dibagi di dalam pengelolaan KPH. Karena memang dari beberapa NGO lokal maupun NGO di luar kabupaten, kita beberapa hal sudah sering berkolaborasi, kemudian juga berinisiasi kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita mungkin kolaborasikan. Nah, karena memang terus terang kalau kami sendiri tidak mampu. Iya, belasan orang tadi yang 700.000. Kalau mau sambil minum nggak apa-apa, boleh. kita ngobrol, Ya. kita ngobrol santai. Santai. Karena perbincangan kita nampaknya asik ini jadi bakal agak panjang gitu untuk apa diskusinya hari ini. Tadi ada, nah berapa NGO Pak yang terlibat di sini? Ada banyakkah NGO lokal yang membantu KPH atau dari pemerintah kabupatennya ada nggak wadah atau lembaga atau apapun yang membantu menjaga hutan juga itu kira-kira ada nggak? Kalau di Kabupaten Melawi ini, seingat kami NGO ya yang selama ini juga mendukung, seperti SUAR Institute itu sangat mendukung, di mana kami juga beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang satu tujuan memang bagaimana kita menjaga hutan. Kemudian juga ada komplit, ada komplit lokal, kemudian juga WWF juga, kemudian dari luar Kabupaten Melawi itu ada tidak salah JARI, kemudian juga GIZ, dan beberapa NGO. Hanya memang dalam rangka kolaborasi ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman ataupun rekan-rekan NGO itu, bagaimana kita menentukan suatu program, kemudian berbagi peran sehingga nanti ke depan akan lebih bagus lagi kolaborasi kita. Walaupun selama ini sebenarnya sudah cukup bagus, karena memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan bersama-sama. Ya kalau misalnya dilihat dari NGO yang terlibat juga tidak begitu banyak juga Pak ya. Hitungannya masih di bawah 10 gitu. Iya betul. Dengan luas yang segitu masih agak sulit juga menurut saya untuk benar-benar menjaga dan mengembangkan hutan kita. Nah, oke, kita sudah membicarakan tentang kondisi orang-orang maksudnya SDM yang menjaga hutan.
biarkan itu menjadi PR bersama lah. Ya, betul. Menjadi PR bersama biar kita sama-sama berkolaborasi, NGO berusaha juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dirinya agar bisa bekerja lebih luas lagi, dan KPH Melawi juga segera bisa mendapatkan amunisi baru dan provinsi bisa memberi tambahan amunisi lah buat UPT KPH Melawi. Belasan orang Pak, kasihan. Nah, saya ingin membicarakan tupoksi Pak, tugas pokok dan fungsi. Apa saja Pak sebenarnya tugas pokok dari UPT KPH Melawi sendiri? Jadi memang kalau secara tupoksi, kita di wilayah KPH Melawi ini ada di selain Subbak TU yang mengurusi sekretariatan, juga kita ada dibagi 2 seksi lagi, satu seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian satu lagi di seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan. Nah, seksi pemberdayaan masyarakat ini atau perlindungan dan pemberdayaan masyarakat ini adalah bertugas untuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang bersifat melindungi, melakukan perlindungan hutan. Namun juga dia melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi mungkin di wilayah kami ini masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan ini perlu kita berikan pemberdayaan, perlu kita berikan pengetahuan bagaimana itu melindungi hutan. Kemudian juga di dalam perencanaan tentu kami dalam 10 tahun ke depan punya namanya perencanaan RBHJP. Itu rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Jadi nanti dalam kurun waktu 10 tahun itulah, disitulah nanti termaktub apa-apa sebenarnya yang akan kita lakukan. Nah, inilah sebenarnya menjadi tupoksi yang ada di KPH Melawi. Nah, tadi kan RBHJP 10 tahun yang akan datang, ya. akan menjadi seperti apa sih Pak untuk hutan kita dalam 10 tahun yang akan datang?